Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang globalisasi dan pasar bebas. Berikut anggota kami, yaitu yang pertama ada Fazri Ahmad Fahreza, yang kedua ada Rifanza Karisma Muhammad, yang ketiga ada Muhammad Aska Aulia, yang keempat ada Cut Galiza Filianira, dan yang kelima adalah ada Widya Pramuwardani. Oke, slide selanjutnya. Globalisasi. Globalisasi adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain, melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. Oke, slide selanjutnya. Teori globalisasi. Yang pertama yaitu liberalis. Kemenangan pasar internasional atas negara, efisiensi biaya produksi melalui perluasan cakupan pasar dan pembagian tenaga kerja, proses menuju pemerintahan liberal serta pasar bebas melalui perluasan nilai-nilai liberal dan stimulasi inovasi melalui peningkatan kompetisi dalam pasar tenaga kerja. Dampak negatif globalisasi ditangani melalui organisasi internasional yang bersifat supranasional dan memaksa negara-negara anggota. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua yaitu Marxist, pendekatan Global System Model atau GSM oleh Leslie Sklair. Globalisasi adalah tumbuhnya praktek transnasional dalam 3 aspek, yaitu politik, budaya ideologi, dan ekonomi. Perusahaan transnasional atau TNC mewakili aspek perekonomian, aspek perpolitikan dilaksanakan oleh kelas kapitalis transnasional atau TCC, dan konsumerisme sebagai budaya ideologi. 4 kelompok TCC. Pimpinan TNC serta afiliasi lokalnya, birokrat pro-globalis, politisi dan tenaga ahli profesional berjiwa kapitalis, dan para elit konsumer, atau merchant retailers, the media. Globalisasi menurut teori ini bukan meningkatnya ketergantungan serta lenyapnya batas antar negara, melainkan berpindahnya tekanan dari proletariat di sebuah negara kepada proletariat di negara lain oleh para TCC globalis. Globalisasi dianggap bukan proses alami, melainkan dipastikan keberlangsungannya oleh 3 aktor di atas. Budaya konsumerisme dianggap menciptakan harapan akan tersedianya barang-barang baru untuk dikonsumsi tanpa kemampuan untuk merealisasikannya sehingga tercipta kriminalitas dan penyakit-penyakit masyarakat modern. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aska. Selanjutnya ada kritik terhadap teori globalisasi ala liberalis. Globalisasi dilihat sebagai ancaman terhadap kekuatan negara. Sebagai penata aturan, maka perlu dibentuk lembaga otoritas sebagai internasional yang diharapkan bisa bersifat netral walaupun mendapat pendanaan operasional dari negara-negara anggota, yang pada akhirnya juga berada di bawah kendali negara-negara tersebut. Sehingga liberalis dianggap tidak bisa menjawab persoalan tentang bagaimana seharusnya dunia dikendalikan. Globalisasi seringkali justru bertentangan dengan nilai-nilai liberal seperti partisipasi politik. Buktinya IMF sebagai lembaga penyebar nilai-nilai tersebut justru mensyaratkan privatisasi terhadap beberapa sektor ekonomi. Proses privatisasi ini dianggap mengebiri kekuatan politik para buruh dengan menjadikan mereka sebagai aset para kapitalis. Padahal tadinya mereka adalah aset negara. Berbagai aksi protes dan
Perkembangan politik justru mengisyaratkan kegagalan penyebaran nilai-nilai liberal melalui globalisasi sebagai protes-protes anti-IMF, penangkapan aktivis demokrasi di Hong Kong, serta bangkitnya para Islamis di ranah politik berbagai negara. Banyak organisasi kriminal internasional terbentuk, organisasi-organisasi yang bertolak belakang dengan ekspektasi para liberalis, seperti kartel narkoba, kelompok teroris, penjual senjata api, dan mafia. Selanjutnya ada kritik terhadap teori globalisasi ala Marxisme. Menurut Marxis, globalisasi tidak lebih dari sekedar transnasionalisme permodalan. Selain itu, TNC juga bukan benar-benar sebuah kekuatan karena banyak dibatasi oleh para pemegang saham, kostumer, dan pemerintahan. TNC sangat rentan opini publik, skandal hukum, spekulasi media, perubahan kebijakan pemerintahan, dan kegagalan pasar. Cara Marxis melihat seluruh TNC sebagai sebuah kesatuan yang memiliki misi bersama justru bertentangan dengan kenyataan bahwa TNC yang ada seringkali berkompetisi secara ketat. Demikian pula cara Marxis memandang hubungan antara budaya konsumerisme, para konsumen, dan TNC sebagai penciptaan angan-angan materialistik tanpa dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk menggapainya dianggap tidak benar. Karena tanpa dibarengi kemampuan masyarakat, TNC tidak akan memproduksi lebih banyak barang seperti yang kita lihat seiring waktu. Materi kedua yaitu pasar bebas. Pasar bebas adalah jenis sistem ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan pasar penawaran dan permintaan, berlawanan dengan kontrol pemerintah yang melibatkan monopoli pemotongan harga. Ini berbeda dari pasar yang diatur atau ekonomi komando. Yang terakhir, lembaga pemerintah pusat memutuskan penawaran dan permintaan, yang berarti pasar tidak beroperasi dengan bebas. Dalam pasar bebas, mayoritas perusahaan dan properti dimiliki oleh individu atau entitas di sektor swasta, bukan negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Widya, dipersilakan. Selanjutnya ada karakteristik pasar bebas. Ekonomi pasar bebas memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kepemilikan pribadi atas sumber daya. Ekonomi bebas ada karena sebagian besar sumber daya dimiliki oleh individu atau perusahaan di sektor swasta dan bukan badan pemerintahan pusat. Dengan cara ini, pemilik menjalankan kontrol total atas alat produksi, alokasi, dan pertukaran produk. Mereka juga mengontrol pasokan tenaga kerja. Yang kedua ada pasar keuangan yang berkembang. Salah satu faktor kunci yang membantu ekonomi pasar bebas menjadi sukses adalah keberadaan lembaga keuangan. Bank dan pialang ada sehingga mereka memberi individu dan perusahaan sarana untuk bertukar barang dan jasa, dan untuk menyediakan layanan investasi. Lembaga keuangan kemudian mendapat untung dengan mengenakan bunga atau biaya atau atas transaksi. Yang ketiga ada kebebasan atas berpartisipasi. Karakteristik lain dari ekonomi pasar bebas adalah bahwa setiap individu dapat mengambil bagian di dalamnya. Keputusan untuk memproduksi atau mengonsumsi produk tertentu sepenuhnya bersifat sukarela. Ini berarti bahwa perusahaan atau individu dapat memproduksi atau membeli produk sebanyak atau sedikit yang mereka inginkan. Lalu ada manfaat pasar bebas. Tidak adanya pengaruh pemerintahan memungkinkan perusahaan dan individu memiliki kebebasan yang luas. Yang pertama ada kebebasan berinovasi. Dalam ekonomi pasar bebas, pemilik bisnis menikmati kebebasan untuk memunculkan ide-ide baru berdasarkan kebutuhan konsumen. Mereka dapat membuat produk baru dan menawarkan layanan baru kapan saja yang mereka mau. Dengan demikian, pengusaha jarang bergantung pada lembaga pemerintah untuk memberitahu mereka tentang kebutuhan konsumen. Pengusaha melakukan penelitian mereka sendiri dan mengidentifikasikan tren populer. Inovasi di antara perusahaan swasta yang berbeda dapat menimbulkan persaingan karena setiap perusahaan berusaha meningkatkan fitur produknya untuk menjadikannya lebih baik. Lalu yang kedua ada pelanggan mengarahkan pilihan. Dengan sistem ekonomi pasar bebas, konsumenlah yang menentukan produk mana yang sukses dan mana yang gagal. Ketika disajikan dengan dua pilihan produk, konsumen mengevaluasi fitur masing-masing dan memilih mana yang mereka inginkan. Idealnya memilih salah satu yang menawarkan nilai uang yang lebih baik.
Lalu selanjutnya ada kekurangan dari pasar bebas. Terlepas dari manfaatnya, ekonomi bebas juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama ada bahaya motif keuntungan. Salah satu kelemahan ekonomi pasar bebas adalah bahwa beberapa produsen didorong secara eksklusif oleh motif keuntungan mereka. Meskipun tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, tujuan tersebut tidak boleh diprioritaskan di atas kebutuhan pekerja dan konsumen. Sederhananya, perusahaan tidak boleh mengkompromikan keselamatan pekerjanya atau mengabaikan standar lingkungan dan perilaku etis hanya agar dapat memperoleh keuntungan supernormal. Contohnya terjadi pada awal tahun 2000-an, saat perilaku tidak etis menjadi lazim di antara perusahaan seperti WorldCom dan Enron. Pada tahun 2010, tumpahan minyak Deepwater Horizon yang merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Amerika Serikat terjadi karena perusahaan menggunakan semen di bawah standar dan tindakan pengurangan biaya lainnya. Lalu yang terakhir ada kegagalan pasar. Kadang-kadang ekonomi pasar bebas bisa lepas kendali dan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Contoh bagus dari kegagalan pasar termasuk depresi besar pada tahun 1930-an dan kehancuran pasar real estate yang terjadi pada tahun 2008. Kegagalan pasar menyebabkan hasil yang menghancurkan seperti pengangguran, tunawisma, dan hilangnya pendapatan. Ringkasan dari materi pasar bebas adalah pasar bebas adalah ekonomi yang diatur sendiri yang berjalan atas dasar permintaan dan penawaran. Dalam pasar yang benar-benar bebas, Badan Pemerintahan Pusat tidak mengatur aspek ekonomi apapun. Dengan menghapus peraturan pemerintah, sifat pasar bebas memaksa bisnis untuk menyediakan produk dan layanan unggulan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sistem ekonomi pasar bebas juga membantu penjual menciptakan harga yang terjangkau bagi semua orang. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.